Bab 2611. Apakah sudah puas sekarang? Menonton keramaian. Di puncak gunung, Tetua Sue menggelengkan kepalanya sedikit. Maksud menonton keramaian warrior yang ini takutnya akan menjadi masalah. Dunia Eternity. Pada saat ini, perang masih berlangsung. Yunita Liu berjalan perlahan menuju Suena. Suena, kudengar kamu adalah petarung terbaik di Sekte Belantara kecuali Kaisar Huang. Aku ingin mencoba kekuatanmu. Di kejauhan, Suena tertawa. Aku juga ingin mencoba kekuatan orang yang paling jago bertarung di dunia perang. Selesai bicara, tubuh Suena tiba-tiba menjadi ilusi. Saat berikutnya, di depan Yunita Liu, sebuah kekuatan yang dahsyat menerjang ke arahnya. Mata Yunita Liu langsung terlihat serius, tangannya tiba-tiba menyatu di depan dada. Boom! Pada saat dia menyatukan tangannya, kekuatan yang menghancurkan langit dan bumi tiba-tiba meledak. Boom! Dalam sekejap, Suena terhempas, tetapi saat berikutnya, Suena sudah kembali menyerang Yunita Liu lagi dengan memegang kapak raksasa. Kapak itu menebas. Boom! Langit dan bumi berguncang, celah-celah ruang hampa yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul, menghempaskan Yunita Liu di udara. Haha. Di kejauhan, Suena tertawa terbahak-bahak, ayo, teruslah datang. Setelah berbicara, dia menyerang Yunita Liu lagi. Ketika Yunita Liu melawan Suena, para leluhur keluarga terkenal, seperti Raja Siluman Dunia Perang dan keluarga Lu, langsung bergegas menuju Sekte Belantara. Bisa dikatakan jika tidak ada Master Alam Takdir yang muncul di pihak Sekte Belantara sudah hampir binasa. Para leluhur keluarga terkenal ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh prajurit siap mati dari Sekte Belantara. Bagaimanapun, tingkatan alam mereka berbeda. Sekte Belantara tentu saja tidak bisa menolong penguasa alam takdir seperti Suena dan Kaisar Huang. Para Master Raja Siluman tiba-tiba berhenti, karena di depan mereka, muncul orang tua yang memegang sebatang bambu. Saat melihat orang tua yang memegang sebatang bambu, ekspresi leluhur keluarga Lu, Brata Lu langsung berubah jelek. Buro, kamu masih hidup. Buro. Mantan ketua Sekte Belantara, atau harus dikatakan, ketua sekte sebelum Kaisar Huang mundur sebagai ketua Sekte Belantara, di saat itulah Kaisar Huang naik tahta. Ini adalah master dari waktu yang sangat lama. Di dunia sekarang ini, banyak orang yang tidak kenal dengan Buro ini. Namun, beberapa orang tua di dinasti Eternity sudah tidak asing lagi dengan Buro yang satu ini. Karena Buro ini pernah masuk dinasti Eternity. Namun, dengan kebangkitan Kaisar Huang yang kuat, Buro ini secara bertahap memudar dari perhatian orang. Bukannya dia tidak kuat, tapi Kaisar Huang begitu mempesona saat itu. Buro melirik Brata Lu, sebuah seringai muncul di sudut mulutnya. Ternyata keluarga Lu, kamu jauh lebih payah daripada kakekmu. Brata Lu berkata dengan dingin, payah atau tidak, kamu hanya akan tahu setelah bertarung. Buro melirik Brata Lu dan yang lainnya, lalu berkata, ayo, maju bersama. Selesai bicara, tangan kanannya tiba-tiba terangkat sedikit, lalu berbalik perlahan. Boom! Ruang di sekitar Brata Lu dan yang lainnya langsung terdistorsi pada saat ini. Pada saat yang sama, Buro bergegas ke ruang yang terdistorsi dengan tongkat bambu. Pada saat ini, cahaya pedang berwarna merah darah muncul di ujung langit. Orang yang datang adalah warrior Yang. Sadar akan kedatangan warrior Yang, wajah para master kultus jiwa dan lainnya serta berbagai leluhur keluarga terkenal langsung berubah jelek. Warrior Yang. Secara alami, mereka tidak melupakan orang yang menakutkan ini.
Jika warrior yang membantu Sekte Belantara sekarang, mereka akan kesulitan. Kekuatan orang ini saat ini, Master Alam Takdir biasa tidak berarti di depannya. Ini bukan hal yang paling penting, yang paling penting adalah ada dua orang yang menakutkan di belakangnya. Bahkan jika mereka bisa membunuh warrior yang, mereka juga tidak akan berani. Bagaimana jika kedua gadis itu masih hidup? Tapi untungnya, warrior yang tidak bertindak, ini membuat mereka bisa bernafas lega. Tentu saja, warrior yang tidak mengambil tindakan, dan dia secara alami tidak akan campur tangan dalam masalah antara Sekte Belantara dan dinasti Eternity. Meskipun dia benar-benar ingin menghancurkan kekuatan dinasti Eternity, kalau sekarang dia beraksi, itu pasti akan membuat dinasti Eternity ini menggunakan kartu andalan yang belum diketahui padanya. Apalagi rencana Kaisar Huang juga agak besar, jadi warrior yang juga sedikit waspada terhadap Kaisar Huang. Di udara, warrior yang melirik prajurit-prajurit siap mati Sekte Belantara dan pengawal dunia perang yang berada di bawah, saat ini pertempuran sudah mulai memanas. 18 prajurit siap mati dari Sekte Belantara hanya tersisa 16 lagi, tetapi pengawal dunia perang hanya tersisa kurang dari 30. Warrior yang menggelengkan kepalanya sedikit, para prajurit siap mati dan pengawal itu memiliki tingkatan alam yang hampir sama, tetapi dunia perang tidak memiliki keganasan dan kekejaman, sedangkan prajurit siap mati Sekte Belantara itu benar-benar tidak takut mati, mereka memiliki semacam iman. Iman untuk memperjuangkan Sekte Belantara. Iman untuk mati. Warrior yang merasa para prajurit siap mati ini tidak mau hidup, dan dalam hal ini para pengawal itu secara alami akan ditekan. Seringkali, pertempuran bukan tentang siapa yang lebih tinggi dan lebih kuat, tetapi tentang siapa yang tidak takut mati. Warrior yang menatap medan perang ruang hampa di kejauhan. Di antara medan perang ruang hampa di kejauhan, Kaisar Huang bertarung 1 lawan 4. 1 orang menekan 4 orang. Sama seperti Tako yang waktu itu. Harus diakui bahwa Kaisar Huang dan Tako adalah orang-orang terbaik di era ini. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba melihat ke bawah, di mana 6 orang berbaju hitam dan bersenjatakan sabit muncul entah dari mana. 6 orang ini tidak ikut dalam pertempuran di bawah, tetapi bergegas menuju dinasti Eternity yang jauh. Master Sekte Belantara. Ke-6 orang ini lebih menakutkan dari prajurit siap mati dan pengawal yang tak jauh dari sana. Aura yang mengerikan. Ke-6 orang ini semuanya adalah Master Alam penguasa puncak, tetapi aura yang memancar dari mereka lebih mengerikan dari beberapa Master Alam Takdir. Dapat dikatakan bahwa jika 6 orang ini bergabung, dia tidak yakin akan menang. Apakah ini kartu andalan Sekte Belantara? Pada saat ini, di hadapan 6 orang ini, sekelompok orang muncul. Orang-orang ini semua adalah elit dari beberapa keluarga terkenal, termasuk Master Kultus Jiwa, Jenderal Siluman dari klan Siluman, dan lain-lain. Juga ada beberapa elit dunia perang. Orang-orang ini menghadang 6 orang ini. Di antara orang-orang ini, warrior yang melihat 2 bayangan yang familiar. 2 bayangan itu adalah Desi Ye dan Bella Singh. Melihat kedua wanita itu, warrior yang langsung mengerutkan kening. Di bawah, Master Dinasti Eternity bergegas di depan, tetapi saat berikutnya, ketika sebuah bayangan melintas di lokasi, ekspresi Bella Singh berubah. Master Dinasti Eternity itu masih bergegas, tetapi kepalanya sudah tidak ada lagi. Tubuhnya menerjang, tetapi kepalanya sudah tidak ada lagi. Di belakang kepala yang jatuh, seorang Sekte Belantara berbaju hitam yang memegang pisau sabit menyimpan pisaunya, aliran darah perlahan menetes di pisau. Membunuh dalam hitungan detik. Sama-sama sebagai alam penguasa,
tapi Master Dinasti Eternity itu langsung terbunuh dalam hitungan detik. Desi Ye dan yang lainnya terlihat sangat serius. Bahkan muka warrior yang juga terlihat serius. Kekuatan orang berbaju hitam yang memegang pisau sabit benar-benar menakjubkan. Pada saat ini, disertai dengan terdengarnya suara keras dari langit, Suena dan Yunita Liu muncul di udara. Di permukaan, belum terlihat siapa yang menang. Di udara, Suena melirik 6 orang berbaju hitam yang memegang pisau sabit di bawah, lalu berkata sambil tersenyum, "Yunita Liu, bagaimana dengan kemampuan 6 murid sekte belantara kami?" Haha. Tampaknya teringat akan sesuatu, Suena menoleh untuk melihat warrior yang berada tidak jauh. "Apakah kamu warrior yang?" Warrior yang mengangguk, "Iya, aku orangnya." Mulut Suena sedikit terangkat, "Kudengar kamu juga pernah ke dunia kegelapan." Warrior yang mengangguk, "Aku memang pernah ke sana, kenapa?" Suena berkata sambil tersenyum, 6 murid sekte belantara kami ini juga dilatih di dunia kegelapan." Mendengar ini, warrior yang barulah paham, tak heran kekuatan 6 orang ini begitu dahsyat. Ternyata mereka dilatih di dunia kegelapan yang sesat itu. Orang yang belum pernah ke tempat itu tidak akan tahu kengerian tempat sialan itu. Pada saat ini, Suena tiba-tiba berkata sambil tersenyum, "Warrior yang, aku dengar bahwa kamu adalah orang berbakat paling mengerikan dari generasi muda di dunia ini, apakah benar?" Warrior yang menggelengkan kepalanya. "Aku tidak pantas disebut seperti itu." Suena berkata sambil tersenyum, "Untuk apa bersikap rendah hati seperti itu? Aku tidak akan bertele-tele. Apakah kamu tertarik untuk melawan salah satu dari 6 murid sekte belantara ini?" Warrior yang menggelengkan kepalanya lagi, "Tidak tertarik." Suena tertawa, "Kamu takut?" Warrior yang melirik Suena yang arogan dan mendominasi, dia berkata dengan datar, "Aku takut aku akan membunuh mereka semua." Begitu kata-kata ini keluar, tempat itu menjadi hening sejenak. Banyak orang melihat warrior yang, termasuk 6 orang berbaju hitam yang memegang pisau sabit. Di level yang sama, mereka tidak pernah takut pada siapapun, bahkan jika salah satu dari mereka diminta untuk menantang Master Alam Takdir biasa, itu tidak akan sulit. Sedangkan warrior yang, Master Alam penguasa di level yang sama dengan mereka. Gila. Arogan. Ini adalah kesan Suena tentang warrior yang. Di kejauhan, Yunita Liu melirik warrior yang, tetapi tidak berbicara. Suena tidak marah tapi justru tersenyum, warrior yang, kamu benar-benar mengejutkan, tapi murid sekte belantara kami masih ingin mencoba kemampuanmu." Bersamaan dengan Suena yang selesai bicara, seorang baju hitam yang memegang pisau sabit berdiri. Kesadaran ilahi orang berbaju hitam ini langsung mengunci warrior yang. Warrior yang terdiam sejenak, lalu menatap Suena, "Sepertinya kamu punya masalah denganku." Suena menyeringai, "Ada sedikit. Tentu saja, bukan karena kamu, itu karena aku tidak suka orang yang sombong. Kamu membuatku sedikit tidak nyaman." Warrior yang mengangguk sedikit, "Aku paham." Saat berikutnya, badannya bergetar dan dia langsung menghilang. Bayangan merah darah melintas di lokasi. Saat warrior yang menghilang, mata Suena terlihat serius, dan di seberang warrior yang, orang berbaju hitam yang memegang pisau sabit juga menghilang. Ses. Pisau sabit di tangan orang berbaju hitam merobek sesuatu, dan tiba-tiba terdengar suara keras dan tajam. Di lokasi, satu bayangan merah dan satu hitam lewat. Setelah 3 tarikan napas, di belakang orang berbaju hitam, warrior yang menyimpan pedangnya. Di belakangnya, tubuh orang berbaju hitam tiba-tiba terbelah menjadi 2, darah serta 5 organ dalam tumpah kemana-mana.
terbunuh dalam hitungan detik. Warrior yang menoleh dan melirik Suena yang berada tidak jauh, apakah sekarang sudah puas? Bersambung.